Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video. Bebek tentu kita tahu tentangnya. 1. Bebek atau itik adalah nama umum untuk beberapa spesies burung dalam famili Anatidae. Bebek umumnya berukuran lebih kecil dan berleher lebih pendek dibandingkan soang dan angsa. 2. Bebek sebagian besar adalah burung air, dan dapat ditemukan di air tawar dan air laut. 3. Bebek kadang-kadang disamakan dengan beberapa burung air yang berhubungan jauh, namun mirip dalam penampilan, misalnya A. Burung selam, B. Titihan, C. Ayam rawa, D. Mandar hitam. 4. Beberapa jenis bebek juga dapat melakukan kawin silang, tetapi menghasilkan keturunan yang steril dan tidak bisa memiliki keturunan. Seperti persilangan antara entok dengan bebek pelari dapat menghasilkan keturunan yang steril. Brati dan TikTok. 5. Secara keseluruhan tubuh bebek berlekuk dan lebar dan memiliki leher yang relatif panjang. Meski tidak sepanjang angsa dan angsa berleher pendek, bentuk tubuh bebek bervariasi dan umumnya membulat. Paruhnya berbentuk lebar dan mengandung lamelae yang berguna sebagai penyaring makanan. 6. Pada spesies bebek penangkap ikan, maka paruhnya berbentuk lebih panjang dan lebih kuat. Kakinya yang bersisik kuat dan terbentuk dengan baik dan umumnya berada jauh di belakang tubuh yang umum terdapat pada burung akuatik. Sayapnya sangat kuat dan umumnya pendek. Penerbangan bebek membutuhkan kepakan berkelanjutan, sehingga membutuhkan otot sayap yang kuat. 3 spesies bebek pengarung tidak dapat terbang. 7. Bebek jantan dari spesies di belahan bumi utara kadang-kadang memiliki warna bulu yang menarik. Spesies bebek dari belahan bumi selatan tidak menunjukkan dimorfisme seksual, kecuali Umukia surga di Selandia Baru yang warna bebek betina lebih cerah daripada bebek jantan. Lalu warna bebek muda, entah itu jantan atau betina, umumnya lebih mirip bebek betina dewasa. 8. Bebek memakan makanan yang bervariasi seperti A. Rumput, B. Tanaman air, C. Ikan, D. Serangga, E. Amfibi kecil, F. Cacing, G. Moluska kecil. Lalu bebek penyelam dan bebek laut mencari makanan di kedalaman air, untuk memudahkan mereka dalam menyelam. Kedua jenis bebek tersebut memiliki massa yang lebih besar, sehingga mereka lebih sulit untuk terbang. Bebek dari subfamili Anatinae tidak mampu menyelam jauh. Mereka hanya menyaring makanan dari perairan yang mampu mereka jangkau. Jika mereka menyelam, mereka tidak dapat menyelam sejauh bebek penyelam. Untuk memudahkan penyaringan, mereka memiliki paruh pipih dan lebar serta mengandung lamelae. Beberapa spesies seperti bebek atau itik biarawati dan bebek atau itik paruh gergaji memiliki kemampuan untuk menelan ikan besar. 9. Bebek pada umumnya monogami, meski ikatan ini umumnya hanya berlangsung dalam 1 tahun. Sebagian besar bebek berkembang biak sekali setahun dan memilih kondisi yang seusai. Monogami adalah kondisi hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan. 10. Bebek memiliki penyebaran yang sangat luas dan dapat ditemukan di hampir setiap wilayah di dunia ini kecuali Antartika. Beberapa spesies mendiami daerah subantartika di Georgia Selatan dan Kepulauan Auckland. Beberapa jenis bebek dapat mendiami daerah kepulauan samudra seperti di Hawaii dan Selandia Baru dan Kerguelen. Meski spesies jenis ini sedang dalam keadaan terancam atau telah punah, beberapa spesies bebek yang berkembang biak di wilayah Arktik yang hangat ketika musim panas adalah spesies migratori. Beberapa spesies di Australia di mana hujan terjadi secara periodik, maka bebek tersebut berperilaku nomadik, mencari perairan baik danau dan kolam yang terbentuk setelah hujan lebat. Bebek dapat diterima di area berpenduduk padat. Pola migrasi mereka telah berubah sehingga banyak spesies yang menetap, bahkan di musim dingin. 11. Di seluruh dunia, bebek memiliki banyak predator. Bebek muda umumnya rentan karena ketidakmampuan mereka untuk terbang. Bebek muda umumnya menjadi mangsa ikan besar seperti ikan pike dan buaya dan pemburu air lainnya.
termasuk burung pemakan ikan seperti burung kuntul. Lalu sarang bebek sering dirampok oleh predator daratan seperti rubah atau burung besar seperti elang. Lalu kemudian bebek dewasa adalah penerbang yang cepat, tetapi dapat ditangkap di atas air oleh pemangsa akuatik. Selama terbang bebek umumnya aman namun masih terdapat predator yang mengancam, seperti manusia dan falcon peregrine yang menggunakan kecepatan dan kekuatan mereka untuk menangkap bebek. 12. Bebek memiliki banyak kegunaan ekonomis. Untuk diternakan demi daging, dan bulunya dan telur dan juga kotorannya. 13. Lalu bebek ini mempunyai banyak macamnya seperti 1. Bebek TikTok yang lahir dari persilangan bebek dan entok atau itik serati atau itik surati atau itik manila atau entok atau mentok. Persilangan ini biasanya terjadi bukan karena proses alamiah, melainkan proses yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Mengingat bebek TikTok adalah persilangan antara itik atau bebek pelari betina dengan bebek entok jantan, yang hampir tidak mungkin terjadi secara alami. Mengingat postur tubuh kedua unggas tersebut sangat berbeda jauh. Lain halnya persilangan antara bebek entok betina dengan bebek ternak pelari jantan, yang bisa terjadi secara alami karena postur bebek jantan yang lebih ramping dari bebek entok betina. Persilangan antara bebek ternak pelari jantan dan bebek entok betina disebut tongki atau brati. Hasil persilangan antara keduanya pun sebenarnya sudah cukup lama dikenal oleh manusia, termasuk di Nusantara sendiri. Di Indonesia hasil persilangan antara kedua jenis unggas ini tanpa membedakan jenis kelamin dari induk persilangan dikenal dengan sebutan A. serati, B. beranti atau brati, C. togri, D. ritok, E. tongki, F. mandalung, G. pandalungan. Lalu kemudian bebek TikTok di Indonesia banyak dipelihara dan dibudidayakan sebagai hewan ternak pedaging, karena dagingnya yang dikenal enak dan gurih. 2. Bebek brati atau bebek tongki adalah sebutan bagi hewan hasil persilangan antara dua spesies unggas, yaitu antara bebek jantan dengan bebek entok betina. Pada umumnya persilangan antara dua jenis unggas ini bisa terjadi secara alamiah, karena para petani terbiasa memelihara kedua jenis unggas ini dalam satu tempat yang sama. Karena merupakan persilangan antara dua spesies, maka berarti bersifat mandul, walaupun bisa bertelur namun tidak dapat menghasilkan keturunan. 3. Bebek pengarung atau Tahieres adalah sebuah genus bebek dalam keluarga Anatidae. Keempat spesiesnya terdapat di kerucut selatan Amerika Selatan di Chili dan Argentina dan semuanya, kecuali bebek pengarung terbang, bahkan spesies yang mampu terbang ini pun jarang sekali mengudara. Mereka bisa menjadi agresif dan mampu mengusir predator seperti burung petrel. Pertempuran berdarah antara bebek pengarung satu sama lain. Karena sengketa wilayah terjadi di alam, mereka bahkan dapat membunuh burung air yang ukurannya beberapa kali lipat. 4. Bebek uap terbang. 5. Bebek uap Magellan yang tidak bisa terbang. 6. Bebek kukus tak bisa terbang berkepala putih. 7. Bebek Falkland betina yang tidak bisa terbang. 8. Bebek atau itik biarawati. Spesies ini berkembang biak di taiga utara Eropa dan Palearktik. Ia membutuhkan pohon untuk berkembang biak. Bebek atau itik biarawati hidup di danau yang kaya ikan dan sungai yang mengalir deras. Sebagai seekor burung migran, maka ia meninggalkan daerah perkembangbiakannya dan menghabiskan musim dingin di A. pantai-pantai terlindung, B. danau-danau, C. pedalaman di Laut Baltik, D. Laut Hitam, E. Jerman bagian utara, F. negara-negara rendah. Yang mana dengan sejumlah kecil mencapai Inggris Raya misalnya di Dungeness dan sebagian besar di situs biasa. Lalu kemudian di danau, ia lebih menyukai area di tepi danau, seringkali di bawah pohon kecil. Lalu bebek atau itik biarawati berkembang biak pada bulan Mei dan menghasilkan 7-11 telur berwarna krem. Diinkubasi oleh betina selama 26-28 hari. Anak bebek ini meninggalkan sarangnya segera setelah menetas, dan belajar terbang dalam waktu sekitar 10 minggu. Ia bersarang di lubang pohon seperti sarang burung pelatuk tua. Bebek ini pemalu dan mudah memerah jika diganggu. 9. Bebek cocor gergaji.
Disebut cocor gergaji karena bebek atau itik ini memiliki gerigi kecil mirip gergaji pada paruhnya, yang berfungsi dalam mengunyah dan menjepit mangsanya yang berupa ikan. Meskipun mereka adalah bebek laut, sebagian besar paruh gergaji lebih menyukai habitat di tepi sungai. Dan hanya bebek atau itik paruh gergaji dada merah yang umum ditemukan di laut. Lalu dia ini biasanya memiliki warna bulu hitam putih, atau coklat atau hijau dan sebagian besar memiliki jambul agak berbulu. Semua spesiesnya memiliki tepi bergerigi pada paruhnya yang panjang dan tipis yang membantu mereka mencengkeram mangsanya. 10. Bebek atau itik melewar. Bebek atau itik melewar atau Anas platyrhynchos adalah bebek atau itik peniprat yang berkembang biak di seluruh Amerika beriklim sedang dan subtropis dan Eurasia dan Afrika Utara. Ciri bebek atau itik melewar jantan dan betina dapat dibedakan dengan mudah. Bebek atau itik melewar jantan memiliki kepala berwarna hijau yang bagian belakangnya berwarna hitam. Bulu spekulum padanya berwarna biru dengan bagian ujung berwarna putih. Adapun yang betina memiliki kepala dengan warna yang lebih muda dan memiliki bintik. 11. Bebek atau itik pengiprat. 12. Itik sayap hijau Eurasia, yang tersebar luas yang berkembang biak di Eurasiberia beriklim dan bermigrasi ke selatan di musim dingin. Lalu kemudian bebek ini sangat suka berteman di luar musim kawin dan dapat membentuk kawanan besar. Biasanya ditemukan di lahan basah terlindung dan memakan biji dan invertebrata air. Bebek jantan memiliki kepala coklat dengan corak pita lebar berwarna hijau tua dari bagian loral hingga tengkuk. Sedangkan bebek betina memiliki tubuh dan paruh berukuran kecil. Garis mata dan tengkuknya berwarna lebih gelap. Begitu pula dengan bulu sayap atas yang berwarna gelap, dengan ujung berwarna keputihan pada bulu yang lebih besar. 13. Bebek atau itik benjut, merupakan burung pemakan tumbuhan dan invertebrata yang memiliki habitat di A. Rawa, B. Payau, C. Mangrove, D. Tambak, E. Kolam, F. Sungai. Lalu kemudian tubuhnya berukuran sedang yaitu 42 cm. Warnanya coklat abu-abu, mahkotanya coklat gelap kemerahan, muka dan leher kekuningan, kadang hampir putih. Bagian sisi dan punggung coklat kemerahan. Sayap berspekulum kehitaman berbaur hijau biru mengkilap waktu terbang. Adapun bulu ketiaknya putih dan terlihat bercak putih di depan spekulum. Beben jantannya sedikit lebih besar dari betina dan ada tonjolan tulang pada dahi. Iris coklat merah. Paruh abu-abu kebiruan dengan bercak kuning dekat ujungnya. Kaki dan tungkai abu-abu. Dia hidup berpasangan atau dalam kelompok. Sedangkan sarangnya berupa tumpukan bulu halus pada permukaan tanah atau lubang pohon. Sedangkan telurnya berwarna krem dengan jumlah 8-10 butir telur. Lalu kemudian dia berbiak pada bulan April sampai Agustus dan November. 14. Bebek atau itik mata emas atau itik kepala kerbau yang ditemukan di belahan bumi utara. 15. Bebek atau itik serati yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Di Indonesia unggas ini adalah sepenuhnya hewan peliharaan yang diternakkan terutama untuk daging mie. Asal-usul bebek mentok peliharaan adalah dari Meksiko dan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, di mana populasinya ini hidup alami dan liar di rawa-rawa berhutan dan wilayah berpaya di sekitar danau dan sungai. Termasuk di hilir lembah sungai Rio Grande di Texas. Populasi lepasan yang meliar juga dijumpai di Florida bagian selatan. Hewan persilangan antara bebek dan mentok biasa disebut tiktok, yakni akronim dari itik dan entok. Sedangkan persilangan antara entok dan bebek disebut tongki. Bebek mentok jantan liar dapat mencapai 86 cm dari ujung paruh hingga ke ujung ekor. Dan beratnya bisa sampai 3 kg. Sedangkan bebek mentok betina lebih kecil sampai sekitar 64 cm dan 1,3 kg. Lalu kemudian bebek mentok peliharaan biasanya lebih gemuk, di mana jantan bisa mencapai 7 kg dan betina mencapai 5 kg. Bebek ini berwarna dominan hitam dan putih, dan memiliki kulit atau tonjolan kulit berwarna merah dan hitam di sekitar mata dan wajah. Paruh gemuk pendek khas bebek, putih kemerahan, kaki gemuk pendek berselaput renang, abu-abu kehitaman. Adapun ekornya adalah memipih datar agak lebar,
Meskipun pandai terbang tetapi bebek mentok peliharaan hampir tak pernah terbang jauh. Unggas ini sering terlihat berjalan bersama kelompoknya, perlahan-lahan dan tak pernah tergesa-gesa dengan ekor bergoyang ke kanan dan ke kiri untuk mengimbangi tubuh. Lalu kemudian bebek mentok liar di alamnya tidur di atas cabang-cabang pohon. Akan tetapi mentok peliharaan biasanya tidur di atas tanah. Di pedesaan di Jawa maka bebek mentok jarang dikandangkan. Dibiarkan bebas berkeliaran mencari makanannya sendiri, terutama di sekitar saluran air dan sungai dan sawah. Lalu kemudian bebek mentok memakan aneka siput, cacing, serangga air, yuyu kecil dan pucuk-pucuk tumbuhan. Terkadang bebek mentok kerap diberi makan dedak bercampur air dan sisa-sisa makanan. Bebek ini tidak berisik, tidak seperti itik pelari. Lalu kemudian bebek mentok betina mengeluarkan desisan dan desahan sambil berjalan. Adapun bebek mentok jantan kadang-kadang mengeluarkan desis keras sambil menggerakkan kepala maju mundur, untuk memperingatkan atau mengusir pengganggu. Lalu kemudian untuk bebek mentok bertelur hingga kurang lebih 10 butir yang dirami oleh betinanya selama sekitar 5 minggu. Adapun daging mentok disukai orang terutama di pedesaan. Rasanya yang kuat dan tidak begitu berbau. 16. Bebek ekor panjang yang terancam punah secara global. Spesies ini masuk dalam kategori rentan pada daftar merah IUCN. Spesies ini memiliki distribusi perkembangbiakan sirkumpolar Arktik yang tinggi. Bebek ini sering menghabiskan musim dingin di perairan pesisir Amerika Utara, Asia Timur bagian utara dan Eropa Utara. Bebek ekor panjang merupakan hewan yang berkembang biak di habitat air tawar Arktik. Namun, ketika hewan ini tidak dalam musim kawin, mereka akan bermigrasi dalam yang jarak jauh ke daerah laut sebagian besar ke selatan. Bebek ini sangat toleran terhadap kondisi musim dingin dan dapat melewati musim dingin jauh ke utara jika kondisi es laut memungkinkan. 17. Bebek cocor gergaji jambul. Bebek ini memiliki tampilan yang berbeda antara jantan dengan betina atau dimorfisme seksual. Bebek betina berwarna coklat dengan sisi bawah berwarna putih dan jambul coklat terang di atas kepalanya. Jika bukan musim kawin maka sang jantan memiliki penampilan serupa, kecuali matanya yang kuning sementara yang betina bermata coklat. Namun pada musim berbiak maka sang jantan berganti bulu menjadi hitam di kepala dan leher dan punggungnya, dengan jalur putih di dada dan ekornya. Jambulnya kini berwarna putih yang dapat dikembangkan untuk memikat betinanya. Habitat yang disukainya untuk berbiak adalah rawa-rawa dan kolam berpohon-pohon di Amerika Serikat bagian utara dan Kanada bagian selatan. Bebek atau itik ini membuat sarangnya di lubang-lubang pohon dekat air. Lalu kemudian segera setelah bertelur maka bebek atau itik betina ditinggalkan oleh si jantan dan mengerami serta menetaskan telur-telurnya sendiri. Sehari setelah menetas maka Mary atau anaknya telah dapat berenang dan mencari makanannya sendiri. Meskipun ia akan tinggal bersama induknya hingga berumur 5 minggu. 18. Bebek serati laut. Pejantan sebagian besar berwarna hitam dan paruhnya cembung, sedangkan betina berwarna coklat. Mereka berkembang biak di ujung utara Eropa, Asia, dan Amerika Utara dan musim dingin lebih jauh ke selatan di zona beriklim sedang di benua tersebut. Bebek ini membentuk kelompok besar di perairan pantai yang sesuai. Ini sangat padat dan burung cenderung lepas landas bersama-sama. Adapun sarangnya dibangun di tanah dekat laut dan danau atau sungai atau di hutan atau tundra. 19. Bebek trutu yang berkembang biak di daerah tropis dunia lama. 20. Bebek atau itik penyerok. 21. Bebek sayap perunggu yang hidup di sungai berhutan dan aliran berarus cepat di bagian hulu dan hilir Andes Amerika Selatan dan Tengah dan Selatan Chili dan wilayah sekitar Argentina. 22. Bebek atau itik pelari. Dalam bahasa Belanda, maka hewan ini dikenal dengan sebutan Indische lupin dan dalam bahasa Inggris disebut Indian runner duck. Adapun secara harfiah diterjemahkan menjadi itik pelari Hindia, karena hewan ini lebih sering berlari secara bergerombol di pekarangan dan jarang sekali terbang. Bebek ini berukuran sedang, berbadan tegak, cenderung tinggi dan agak memanjang terutama di bagian leher.
Memiliki panjang tubuh 20 inci untuk bebek pelari betina dan 30 inci untuk bebek pelari jantan mulai dari ujung kepala hingga ujung ekor. Memiliki berat tubuh sekitar 1,4 sampai 2,3 kg. Bebek yang ditangkar di dalam peternakan bebek biasanya memiliki bobot yang lebih berat daripada bebek pelari yang dibiarkan berkeliaran. Pada umumnya, bebek pelari memiliki warna paruh coklat kehitaman. Bulu dominan coklat muda, lalu pada bebek jantan warnanya lebih gelap terutama di bagian kepala hingga leher. Namun ada juga bebek albino yang berwarna putih dengan paruh yang berwarna kekuningan. Ciri khusus lainnya yang dimiliki oleh bebek pelari adalah warna telurnya yang memiliki cangkang telur berwarna hijau atau biru muda. Ada beberapa ras bebek pelari asli Indonesia yang dibudidayakan secara luas seperti 1. Itik Cirebon, 2. Itik Tegal, 3. Itik Alabio, 4. Itik Mojosari, 5. Itik Bali, 6. Itik Magelang, 7. Itik Cihatap, 8. Itik Dabung, 9. Itik Pitalah, 10. Itik Pegagan, 11. Itik Kerinci, 12. Itik Mataram, 13. Itik Bayang, 14. Itik Damiaking. Bebek ini banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Lombok. Benek ini biasa ditemukan sedang berlari secara bergerombol di tepian sungai, atau sawah atau ladang, terutama di pedesaan. Di Pulau Jawa bebek ini dikenal dengan sebutan bebek Jawa atau bebek Cirebon atau bebek Tegal yang biasa dibudidayakan untuk diambil telurnya. Terutama di Jawa Tengah terkenal sebagai produsen telur asin yang diproduksi dari telur bebek pelari. Di Bali bebek jenis ini dikenal dengan sebutan bebek Bali. Memiliki bentuk fisik yang sama pada umumnya bebek pelari. Tetapi bebek Bali memiliki jambul yang khas yang mirip seperti topi di atas kepala. Adapun di Indonesia maka bebek pelari sangatlah populer. Bebek pelari biasanya dipelihara 1. Di rumah-rumah penduduk, 2. Di pekarangan, 3. Lingkungan pemukiman, 4. Ladang dan sawah, 5. Dibiarkan bebas berkeliaran, 6. Atau ditampung di tempat penangkaran khusus bebek. Beberapa kadang dipelihara bersama-sama dengan ayam dan itik serati atau entok, sehingga dapat menghasilkan keturunan persilangan secara alami yang biasa disebut dengan bebek tongki atau brati. Dapat pula dilakukan persilangan secara buatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Memiliki banyak daging antara bebek betina dan mentok jantan. Lalu kemudian persilangan jenis ini disebut juga dengan TikTok. Memelihara bebek dalam penangkaran khusus juga banyak ditemukan di Indonesia. Pemeliharaan dalam penangkaran biasanya ditemukan di daerah pedesaan di sekitar waduk atau danau atau pinggiran sungai. Pemeliharaan dalam penangkaran ini biasanya dilakukan untuk 1. Mempermudah pengawasan, 2. Mencegah bebek bertelur di sembarang tempat, 3. Menjaga asupan makanan bebek, 4. Mencegah agar bebek tidak terlalu banyak berkeliaran. Produk yang berasal dari bebek di Indonesia lebih dikenal dalam bentuk telur asin. Sedangkan daging bebek sendiri tidak sepopuler daging ayam. Walau begitu masakan yang berasal dari daging bebek mudah dijumpai di sepanjang jalan yang ada di perkotaan. Bebek pelari adalah hewan sosial. Mereka berjalan ke sana kemari secara bergerombol dalam kelompok kecil ataupun besar. Sehingga hewan ini sering sekali bertelur di sembarang tempat mengikuti arah gerombolan bebek lain. Dimanapun ia berada dan meninggalkan begitu saja dan tidak mengerami telurnya. Namun pada gerombolan bebek yang sedikit dan memiliki tempat yang cukup luas dan layak untuk bertelur, maka bebek ini juga bisa bertelur dan mengerami telurnya. Karena jarang sekali mengerami telurnya, biasanya telur bebek dirami oleh unggas lain. Biasanya oleh itik serati atau entok dan anak-anak bebek bisa langsung dipisahkan dari induk eramannya dan hidup dalam peternakan. Atau bisa juga diasuh oleh induk eramannya sendiri. Pemindahan telur bebek ke sarang unggas lain biasanya dilakukan oleh petani. Meskipun dalam bahasa Belanda bebek ini disebut Indische lupin dan banyak ditemukan di Indonesia, tetapi tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa hewan ini berasal dari Indonesia.
Penyebaran bebek pelari di Eropa diduga diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang berlayar ke Indonesia. Namun catatan dalam ukiran batu di Jawa menunjukkan bahwa bangsa Eropa sudah mengenal hewan ini sejak 1000 tahun yang lalu atau lebih. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.